Kalau Allah itu sering melakukan perkara-perkara besar dan yang luar biasa kepada orang-orang yang dengan tenang, sebenarnya dia sedang mengedepankan Tuhan dalam kehidupannya. Dan tentunya jangan menganggap remeh orang di sekitar kita. Jangan membanggakan diri kalau kita tahu segalanya. Karena Allah melihat setiap hati setiap orang. Kalau kita mengikuti alur rencana Tuhan itu, maka kita akan rasakan bahwa ada penyelamatan di dalamnya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan. Nah, pada hari ini kita tiba pada pelajaran yang ketujuh dalam minggu ini, yang tentunya akan membahas beragam kasih yang Allah berikan bagi manusia. Melalui pelajaran ini, kita juga akan mendapatkan kekuatan iman agar tetap berserah kepada Allah pemberi hidup. Nah, benar sekali itu. Jadi tentunya ini sangat cocok untuk kehidupan kita orang-orang muda agar lebih banyak belajar tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita masuk dalam pelajaran yang ketujuh dengan topik pembahasan di balik tembok. Nah, aku ingin bertanya nih pada Bro Ep. Oke. Nih, Bro Ep ini pernah nggak memiliki seorang teman yang selalu dianggap remeh? Namun, ternyata akhirnya dia yang diprioritaskan. Punya teman yang dianggap remeh, ternyata dia yang diprioritaskan dalam sesuatu. Nah, seperti kayak nggak kebayang aja kan, kok dia bisa lakukan sesuatu yang di luar dari apa yang kita pikirkan gitu. Oh ya, kalau aku sih pernah ada teman, jadi temanku sekelas itu sampai anggap dia, wah ini anak ini masa dia mau bisa, mustahil dia bisa ya kan. Tapi waktu ujian, wah ternyata dia orang yang mampu untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Nah itu memang luar biasa ya. Kalau aku juga ada sih, dia teman SMA juga. Dia itu mungkin kayak dianggap nggak terlalu dianggap rendah sih, cuman kayak ya dianggap mungkin aneh bagi teman-teman dan juga aku. Nah ternyata dalam ilmu elektronik, ilmu mixing, ternyata dia bagus dan dalam kebaktian dia itu diperlukan. Jadi kayak nggak kebayang gitu bang. Nah kalau dari tadi jawaban dari abang tentang itu, jadi teman-teman kita dapat simpulkan bahwa sering Allah menggunakan orang untuk yang menurut kita aneh dan dia kayaknya nggak bisa apa-apa. Dan ternyata apa yang mereka lakukan akhirnya di luar dari apa yang kita pikirkan. Bener banget tuh Bro Ep. Kalau Allah itu sering melakukan perkara-perkara besar dan yang luar biasa kepada orang-orang yang dengan tenang, sebenarnya dia sedang mengedepankan Tuhan dalam kehidupannya. Namun ya, sering kita itu tidak mengetahuinya. Benar. Jadi kalau kita lihat di Alkitab itu ada satu kisah di situ. Jadi ketika bangsa Israel ingin menyerbu kota Yeriko, nah ada sebuah kisah di sana yang sangat menarik. Ketika ketika bangsa Israel mengutus orang untuk mengintai kota tersebut, terdengar oleh Raja Yeriko bahwa ada orang yang dikirim untuk mengintai kotanya mereka. Nah sehingga Raja mencari orang-orang tersebut untuk membunuh. Namun ada sesuatu yang terjadi di sana. Ada perempuan Rahab, seorang yang sundal, menyelamatkan hidup para pengintai itu.
Nah, kalau kita ikuti cerita itu, cerita yang sangat luar biasa ya. Seorang perempuan Sundal dapat menyelamatkan para pengintai itu dengan seutas tali dan menurunkan mereka melalui jendela. Dan ia berkata kepada orang-orang suruhan Raja Yeriko bahwa memang orang-orang itu sempat datang ke sini, tapi sebelum kalian datang ke sini, mereka sudah keluar dan jalan lagi. Nah, itu yang dilakukan oleh perempuan Rahab untuk menyelamatkan para pengintai dari bangsa Israel. Nah, kembali lagi nih Bang F dan juga teman-teman di sini. Di sini kita lihat bahwa Allah menggunakan orang-orang yang tidak dianggap. Dan sangat luar biasa kalau kita lihat dari cerita itu. Dan di akhir dari kisah tersebut, saat penyerbuan kota Yeriko, seisi rumah dari perempuan itu dan semua keluarganya itu diselamatkan karena perbuatan dari perempuan Rahab itu. Nah, benar tuh Bang Ep. Jadi yang penting untuk kita sekarang adalah bahwa Tuhan akan dengan tepat menepati janji-janji yang sudah diberikan kepada kita. Nah, benar sekali itu Abang. Jadi aku sempat baca salah satu ayat di dalam Ibrani 11 ayat 31. Di sana dikatakan bahwa karena iman, maka Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, iya tuh Bang. Nah, di sini ada satu aplikasi bagi kehidupan kita, Bang Ep dan juga teman-teman di rumah. Sering Tuhan menggunakan kita untuk hal-hal yang luar biasa. Dan tentunya satu panggilan bagi kita untuk menggunakan apa yang kita miliki untuk hal yang berkenan di hadapan Allah. Itu yang sangat penting tuh bagi kita. Iya benar. Jadi pelajaran kali ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa karena kita belajar tentang di balik tembok. Nah, di sini kita akan membahasnya semuanya bersama saya Brian Tambunan dari Jemaat Jamrut dan juga saya Epi Manu dari Jemaat Bukit Harapan. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah bagi manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini kita akan belajar satu pelajaran yang sangat penting, yang sangat bagus dengan judul Garis di Pasir. Dan juga Bang Ep, kita ini sudah masuk di pelajaran yang ke-7 dengan judul Di Balik Tembok. Nah, ayat intinya ini kita lihat di dalam Yosua 6 ayat 17. Dikatakan, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Dan hanya Rahab perempuan Sundal itu akan tetap hidup, ia dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang-orang suruhan yang kita suruh. Nah, bagi saya ini adalah hasil akhir dari sebuah perjuangan. Dan tentunya untuk mencapai ini, maka perlu sekali untuk kita sering mendengarkan apa yang disuruh dan ditugaskan Allah kepada kita. Nah, iya, benar sekali. Jadi Allah berjanji akan menjaga setiap orang menurut dan setia kepadanya, dan ia sering perintahkan kepada kita, dan sekali lagi hasilnya tidak akan mengecewakan, dan tentunya Allah akan menggunakan orang-orang kecil untuk menjadi pelita bagi banyak orang. Nah, dan juga di sini ada sebuah kutipan yang bisa dilihat di sekilas cahaya dari Alfa dan Omega Jilid 2 halaman 97. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang berharap kepadanya. Sebab mengapa orang-orang yang mengaku diri sebagai umatnya tidak memiliki kekuatan yang lebih besar oleh karena mereka berharap terlalu banyak kepada kebijaksanaan mereka sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan mereka. Ia akan menolong umatnya yang percaya dalam setiap keadaan darurat
jikalau mereka mau menaruh segenap kepercayaan mereka di dalam Dia dan dengan setia menurut kepadanya. Nah, kalau tadi kita sudah dengar bacaan yang tadi Abang bacakan, nah ada satu hal yang penting di sini. Mengapa sehingga banyak orang yang mengaku percaya kepada Allah namun tidak memiliki kuasa untuk membesarkan nama Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari? Nah, jawabannya adalah karena mereka terlalu berharap lebih atau karena mereka terlalu berharap lebih banyak dari kebijaksanaan mereka sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada Allah untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan mereka. Nah, benar sekali itu Bang. Allah hanya akan menaruh perkara-perkara besar atau hal-hal yang indah bagi mereka yang berharap hanya kepadanya. Dikatakan juga bahwa Ia akan menolong umatnya yang percaya di setiap keadaan darurat jikalau mereka mau menaruh segenap kepercayaan mereka di dalam Dia dan dengan setia menurut kepadanya. Sebelum kita diskusi lagi nih, aku ingin membaca sebuah kutipan nih dalam buku kita, Pandangan Lain. Ini ada beberapa kutipan dikatakan seperti ini. Apa yang saya lihat mengajarkan kepada saya untuk percaya kepada Pencipta dari segala sesuatu yang saya tidak lihat. Ini dari Ralph Waldo Emerson, penyair Amerika Serikat abad ke-19. Ada juga nih Bang Ep, yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat kepunyaannya sendiri, dari Irenaeus, uskup dari Lyon pada abad ke-1 dari bukunya Against Heresies. Nah, kalau kita lihat juga dalam buku kita, apakah kamu tahu, di sini dijelaskan bahwa profesi Rahab adalah buruk, paling tidak dalam masyarakat Israel. Tidur dengan seorang pria yang bukan suami kamu adalah kejahatan yang besar bagi seorang wanita. Wanita yang melakukannya akan dilempari dengan batu. Dan jika wanita itu berasal dari keluarga imam, hukumannya bahkan lebih berat lagi. Rahab adalah dan tentu saja seorang wanita sundal profesional. Namun tetap saja dia dipandang rendah dalam masyarakat Israel. Adalah sangat mengejutkan bahwa di bawah keadaan ini Rahab dihargai di dalam Alkitab sementara dia sangat direndahkan oleh masyarakat. Nah, Bang Ep, dari bacaan apakah kamu tahu ini, ada sesuatu yang luar biasa nih Bang Ep. Kalau Rahab ini yang dianggap remeh oleh masyarakat, dia istilahnya dimenangkan oleh Allah sebagai seorang yang mulia. Nah, di sini juga kita temukan hal-hal yang patut kita apresiasi, bahwa kehidupan kita, keadaan kita, atau apapun yang kita miliki, kita pergunakan itu dengan baik sesuai apa yang Tuhan inginkan. Dan tentunya jangan menganggap remeh orang di sekitar kita. Jangan membanggakan diri kalau kita tahu segalanya. Karena Allah melihat setiap hati setiap orang. Dan tentunya apa yang Allah berikan adalah sesuatu yang indah bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, dan akhirnya Bang Ep dan juga teman-teman di rumah, kita mengetahui bahwa Allah ini mencintai kita. Lakukanlah apa yang baik di mata Tuhan. Mintalah kepada Tuhan akan apa yang ingin kamu lakukan. Percayakanlah segala yang kamu miliki untuk kebesaran nama Allah. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih, apakah dari buku kita, apakah pendapat Anda? Kalau kita lihat dalam buku Apakah Pendapatmu, profesi Rahab sebagai perempuan sundal sedikit mengejutkan, khususnya ketika dia dihargai dengan menyebutkan namanya pada garis keturunan Yesus. Adakah orang-orang sekarang ini yang oleh karena pekerjaan atau tindakan masa lalunya dianggap tidak berharga untuk menjadi terang bagi Tuhan? Lalu berikutnya ada daftarkan profesi-profesi pada selembar kertas, kemudian urutkan mereka dari yang paling buruk sampai yang paling terlalu buruk. Kita pertama dulu, yang tadi, adakah orang-orang yang sekarang ini oleh karena pekerjaan atau tindakan masa lalunya dianggap tidak berharga untuk menjadi terang bagi Tuhan? Pernah nggak lihat dapat orang-orang seperti itu? Kalau pada zaman sekarang ini, apa Bang Ep ya? Mungkin lebih ke ini sih, kalau mantan napi itu termasuk gak? Kan mungkin karena dilihat dia ini dari penjara nih, orang yang betul, bersalah nih. Iya, jadi dikira orang itu nggak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oke.
ini nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Ya, Oke. kita akan gali lebih dalam lagi bersama dengan pendeta, dan kita sudah diskusikan bersama pelajaran kita, namun ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Pendeta ya. Nah, oke teman-teman, kita akan diskusi lagi bersama Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama kami di sini dan juga ada Pak Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom, Shalom Pak Pendeta. sehat-sehat semua. Puji Tuhan Pak Pendeta, sehat-sehat. Amin. Nah Pak Pendeta, ini kita langsung saja Pak Pendeta, kita lihat pelajaran kita, dan ada beberapa pertanyaan Pak Pendeta yang kami ingin tanyakan untuk boleh Pak Pendeta memberikan kami edukasi. Nah ini ada pertanyaan Pak Pendeta, tadi kita sudah membahas bersama, kami berdua membahas tentang Rahab. Nah dalam pelajaran kita tentang Rahab, apa yang perlu untuk menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang muda? Ada beberapa di pelajaran sekolah sahabat kita yang kita mau pelajari. Kita kan sudah masuk kepada Yosua pasal kedua ya. Yang lalu kita sampai Musa, kemudian Musa digantikan oleh Yosua, kemudian Yosua menyuruh orang untuk mengintai kota di mana Rahab tinggal ya. Dan Rahab itu kan orang berdosa dalam ukuran manusia secara umum, juga tentunya Allah ya, karena dia wanita Sunda. Ya, kita tahu pekerjaan wanita Sunda ya. Tapi pada saat dia memberikan pertolongan bagi dua orang pengintai tersebut ya, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan dari orang pengintai ini pasti Tuhan yang benar. Itu dulu Pak, itu dulu patokan. Jadi dia sudah dengar perjalanan pergerakan daripada bangsa Israel. Jadi pada waktu dia ketemu dengan dua orang ini, kemudian dia tahu bahwa Allah kedua orang ini yang selama ini begitu banyak mujizatnya, sehingga dia berserah sepenuhnya dan dia menolong dua orang itu. Ya. Dan kita tahu bahwa kedua orang tersebut pun meyakinkan dan mengingatkan kepada Rahab bahwa oke, karena kamu sudah menolong saya, kamu akan kami selamatkan pada waktu kami akan mengalahkan kota ini, kasih tanda tali ini supaya kami bisa selamatkan semua yang di rumahmu. Semua yang di rumah. Jadi semua rumah ya panggil aja, panggil orang tuamu, panggil semua, pada waktu kami ini tinggal di situ, kami akan selamatkan kalian. Jadi dia meyakini dirinya bahwa Allah orang Israel itu dalam perjalanan bangsa Israel itu yang dia sudah dengar ceritanya, bahwa memang itulah Allah yang benar. Jadi dia mengikuti dan menyelamatkan kedua orang itu. Dan kita tahu Rahab juga akhirnya Tuhan gunakan untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Nah, Pak Pendeta, aku juga ingin bertanya Pak Pendeta. Kan kalau kita lihat di cerita, seringkali disinggung bahwa kejadian itu adalah apa yang direncanakan oleh Allah. Nah, pertanyaan aku, apa sih perbedaan yang signifikan dari apa yang direncanakan oleh Allah dan juga yang direncanakan oleh manusia? Iya, kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang direncanakan Allah bisa sejalan ya. Tapi kan kadang-kala ini jalan Tuhan bukan ya, ya ini rencana Tuhan bukan ya. Ya, Rahab itu dia tahu bahwa Allah orang Israel itu yang menyelamatkan, yang benar, yang membawa orang Israel sampai pada segala sesuatunya, termasuk menyeberang laut, apa semua itu dia tahu ceritanya. Sehingga dia yakin bahwa itu adalah Allah yang benar. Dan akhirnya dia menurut. Kalau dia tidak menurut kan bisa aja orang kepercayaannya selama ini memang dia enggak ini. Begitu ada ini tadi ada dua orang, ini mereka nih ada tuh di atas, atau dia kasih tahu gitu. Tapi kan ini tidak, dia bilang coba cari sana ya. Tadi memang di sini, sekarang mereka udah lari ke sana. Padahal dia umpetin di atas, ditutupi dengan jerami. Ya. Jadi kalau kita mengikuti alur rencana Tuhan itu, maka kita akan rasakan bahwa
ada penyelamatan di dalamnya. Tapi kalau kita bertentangan dengan rencana Tuhan, ya tentunya akan ada pertentangan-pertentangan juga dengan rencana apa yang kita. Kadang-kala rencana kita itu sejengkal, rencana Tuhan itu sudah berapa langkah ke depan. Iya, betul betul. Padahal kita mikirkannya sejengkal saja, tapi Tuhan memberikannya sudah jauh ke depan. Nah ini menyambung sedikit pertanyaan dari sahabat saya ini, apa yang membedakan atau apa yang bisa kita bedakan antara rencana atau janji yang dibuat oleh manusia dan janji yang dibuat oleh Allah, itu perbedaannya seperti apa? Janji yang dibuat oleh manusia, ya kita tahu, ya manusia kita juga kadang-kadang berjanji, iya akan datang ya, jam segini, padahal kita datangnya nanti jam berapa, ya bahkan udah di mana itu phone, iya nih OTW, padahal masih di rumah, masih beres-beres, udah OTW, betul. udah OTW aja gitu kan. Atau lain halnya itu kita manusia kan. Tapi kalau janji Allah, ya Allah akan menepati janji-janjinya. Ya Allah akan menepati janji-janjinya. Hanya sekarang apakah kita ini manusia ini berjanji kemudian kita nyatakan janji kita itu juga kepada Allah seperti dua pengintai. Dua pengintai itu kan manusia kan? Iya kan? Memang dia itu manusia. Kemudian dia berjanji, oke, kalau gitu kamu sudah menyelamatkan saya akan menyelamatkan. Ya, bisa nggak dia pulang kemudian kasih tahu Joshua bilang nggak bisa, bunuh aja semua sana. Iya kan? Tapi kan tidak. Tapi tidak. Kalau sudah janji dan itu merupakan janji dia dan mereka juga gambaran daripada sebagai umat Allah, jadi apa yang dikatakan umat Allah dipercayai oleh orang lain itu sebagai perkataan dari Allah, maka Allah menepati janji itu untuk menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Nah, pemerintah ini ada yang menarik pemerintah. Kan kalau kita tahu cerita Rahab ini dan dua pengintai ini, kita tahu bahwa Rahab ini dianggap hina oleh masyarakat pemerintah. Karena dia ini adalah perempuan sundal. Nah, pertanyaan saya, mengapa Allah ini sering menggunakan orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat atau oleh kita yang dianggap keji juga oleh masyarakat. Padahal mungkin bisa aja Allah memilih orang-orang yang yang kita anggap itu lebih bersih atau lebih suci gitu. Enggak ada sih data ini kayaknya, tapi kalau kita lihat sejarah daripada Alkitab dan orang-orang yang ada di Alkitab, itu kan memperlihatkan bahwa mereka itu memang dulunya orang yang kotor, boleh dibilang orang kotor, orang jahat, orang apa semuanya, ya. Tapi pada saat mereka mengenal Tuhan, pada saat mereka di titik nol, mungkin juga titik minus, maksudnya minus, udah pasrah ya, udah terserah Tuhan lah, mau ngapain terserah Tuhan lah, terserah Tuhan ini, ya. Pada waktu dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan gunakan dia untuk hal-hal yang lebih besar daripada apa yang dipikirkan, ya. Tapi kalau seorang yang memang itu gampang, ya, ini gampang, saya bisa lakukan, akhirnya tidak mengandalkan Tuhan juga kan susah untuk menggunakan dia untuk hal-hal yang besar, ya. Walaupun menurut dia mungkin yang dilakukan itu besar, menurut dia, padahal sebenarnya yang dilakukan itu tidak berapa besar dibandingkan orang yang memang pasrah, memang sudah oke. Pokoknya saya ini kan bahkan mungkin mempertaruhkan jiwanya sendiri demi untuk Allah gitu, ya. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ya kita itu kan orang-orang yang bilang, ya udah, kalaupun kami mati ya mati aja. Atau juga ada Tuhan yang akan inikannya, ya. Mereka kan udah, saya sama Tuhan, ya buang aja ke dapur api, nggak bakal mati. Kan nggak begitu juga gitu ya. Tapi dia pasrah, dia yakinkan dirinya bahwa apapun yang terjadi itu menurut kehendak Tuhan. Jadi pada waktu dia di titik pasrah itulah Allah menggunakan dia untuk hal-hal yang besar. Berarti bisa dibilang pemerintah kalau orang-orang yang hina ini yang dipilih oleh Allah termasuk dalam rencana Allah untuk bisa dibilang menjadi terang bagi orang lain dan juga terang bagi diri sendiri, itu ya benar. Iya.
Ya, jadi Allah bisa menggunakan orang yang memang mau untuk digunakan. Kadang-kala orang besar itu kan susah digunakan karena merasa saya orang besar, masa saya harus begini, masa saya harus begini itu. Jadi Allah menggunakan orang-orang yang memang tidak indikanya, tapi orang itu mau untuk berserah, ya, orang itu mau untuk dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan menggunakannya. Oke. Ini ada satu pertanyaan juga Pak Pendeta. Dilihat dari kehidupan Rahab dan bagaimana dia bisa menolong para pengintai itu sebenarnya apa yang Allah ingin tunjukkan di situ Pak Pendeta? Iya, pelajaran kita memberikan kepada kita bahwa Allah ingin menunjukkan kamu punya dosa sebanyak apapun, dihina orang lain seapapun, kamu begitu bejatnya sekalipun, kalau datang sama Tuhan, Tuhan akan selamatkan. Bukan hanya kamu tapi juga keluargamu. Tuhan akan berikan itu. Pelajaran kita memberikan akan itu. Jadi itu katanya di balik tembok itu sebenarnya ada keselamatan kalau kita memang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan pernah takut datang kepada Tuhan. Segimanapun kita, sekotornya apapun kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan gunakan kita dengan baik. Nah, oke Pak Pendeta, nggak terasa nih kalau diskusi kita nih ternyata udah panjang juga Pak Pendeta ya. Karena pelajaran sahabat itu menarik banget. Nah, mungkin Pendeta Benny bisa kasih 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Koresonan di rumah bisa selalu mengingatnya dan menguatkan iman kita semua di sini dan juga di rumah, dan juga sekalian doakan kami ya Pak Pendeta. Baik, pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-7 di balik tembok menceritakan mengenai kehidupan Rahab, kemudian bagaimana Rahab menyelamatkan 2 pengintai yang datang ke tempat mereka, dan 2 pengintai ini pun akhirnya juga menyelamatkan mereka, Rahab dan keluarganya, ya. Jadi memberikan kepada kita bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita mau untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar, maka Tuhan akan melakukan banyak hal bagi kita. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa kotor pun kita, jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih Tuhan telah menuntun pelajaran pada saat ini, di bahwa Tuhan dapat menyelamatkan orang yang paling hina sekalipun, yang dianggap oleh masyarakat sekitar, yang dianggap oleh orang-orang di sekitar adalah sebagai orang-orang yang tidak berguna. Kami terima kasih atas pekabaran pada saat ini. Kiranya Tuhan boleh menggunakan kami, Tuhan boleh mempercayai kami untuk juga bersama-sama dengan Tuhan dalam melakukan semua hal-hal besar yang Tuhan akan berikan kepada kami. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan bersama-sama dengan mereka, menjagai, melindungi agar semua boleh tetap sehat. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan, Tuhan berikan mereka hal yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, itulah pembahasan pelajaran Koreson kita sepanjang pekan ini bersama kami yang di studio dan juga Pendeta Benny Tambunan. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan dan juga menonton. Oke, oleh sebab itu semangat terus dalam mempelajari akan Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca terus-menerus akan Alkitab dari halaman ke halaman, dan kamu akan melihat sendiri apa yang akan terjadi di sana. Di sana akan ada banyak janji pengharapan yang Tuhan tuliskan untuk kita semua. Nah, dan juga kami berterima kasih kepada sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.